Hai bioskoper semuanya, selamat datang di Bioskop Jadul. Kalian semua tentu baik-baik saja. Bioskop Jadul masih akan mengikuti perjalanan hidup keluarga mafia paling berpengaruh dan ditakuti di Amerika dalam film The Godfather 2 yang rilis pada 12 Desember 1974. Bintang utama Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, Oreste Baldini, John Cazale, Talia Shire, dengan sutradara Francis Ford Coppola. Bagi yang belum mengikuti kisah The Godfather pertama, sebaiknya ikuti dulu The Godfather pertama yang linknya ada di deskripsi atau di atas ini. Film ini diangkat dari novel karya Mario Puzo, dan ini adalah The Godfather kedua dari trilogi Godfather yang terkenal itu. Film ini meraih 11 nominasi dan 6 Oscar. Sebutan keluarga dalam film ini adalah organisasi mafia itu sendiri. Sekarang Michael Corleone menjadi don keluarga setelah serangan jantung ayahnya pada tahun 1955 di film pertama. Ia mencari legitimasi di Nevada dan banyak berinvestasi di kasino, perjudian, Kuba, Prakastro. Diselingi kisah ayahnya, Don Vito Corleone menapaki tampuk kekuasaan. Jadi di film kedua ini ada dua kisah masa muda dengan era dan gaya kepemimpinan yang berbeda. Tak perlu berlama-lama, ikuti Bioskop Jadul ke dunia Godfather. Film ini dimulai dalam kilas balik di tahun 1901 di kota Corleone, Sisilia. Antonio Andolini yang telah meninggal dibunuh karena menghina bos mafia lokal, Don Ciccio. Selama prosesi, kakak Vito dibunuh karena dia bersumpah akan membalas dendam pada sang Don. Ibu Vito pergi ke Ciccio untuk memohon belas kasihan, tetapi dia menolak, mengetahui bahwa Vito yang berusia 9 tahun akan membalas dendam di kemudian hari. Signoruzzo mio, vi giuro che non fa niente, signor. Ibu Vito kemudian menyandra Ciccio dengan todongan pisau agar putranya dapat melarikan diri, tapi orang-orang Ciccio membunuhnya. Mereka mencari anak laki-laki itu di kota, tetapi dia dibantu melarikan diri oleh penduduk setempat. Vito menemukan jalannya dengan kapal ke kota New York. Di Pulau Ellis, agen imigrasi memilih kampung halaman Vito, Corleone, sebagai nama belakangnya, dan ia terdaftar sebagai Vito Corleone. Also, to thank that boy's family. Folks, I want you to join with me in giving up. Kembali ke tahun 1958, dalam adegan yang mirip dengan pembukaan film pertama, Michael Corleone sang Godfather, keluarga Corleone berurusan dengan berbagai masalah bisnis dan keluarga selama pesta yang rumit di kompleks Danau Tahoe, Nevada, miliknya untuk merayakan komuni pertama putranya, Anthony. Di kantornya, Michael bertemu dengan senator Nevada yang korup, Pat Gary, membahas harga lisensi permainan untuk kasino hotel yang dibeli keluarga. Gary menghina Michael dan pengusaha Italia lainnya yang pindah ke negara bagiannya guna mengambil keuntungan dari peluang perjudian itu. Berjanji akan membuat akuisisi Michael atas lisensi permainannya menjadi proses yang sulit. Dengan gigi Michael mengakhiri percakapannya dengan menolak untuk membayar angka yang keterlaluan itu. Memberitahu senator bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Al, would you please get him a drink? Michael juga berurusan dengan adik perempuannya, Connie, yang meskipun baru saja bercerai dari suami keduanya, berencana untuk menikah dengan seorang pria bernama Merle Johnson tanpa dukungan yang jelas, dan juga Michael tidak setuju. Dia juga berbicara dengan Johnny Ola, tangan kanan gangster Yahudi Heman Road, yang mendukung kepindahan Michael ke industri perjudian. Terakhir Michael berurusan dengan Frank Pentanelli, rekan bisnis yang mengambil alih perusahaan Corleone, wilayah Peter Clemenza di New York City setelah kematiannya. Dan sekarang memiliki masalah dengan Rosato bersaudara yang didukung oleh Road. Frank Pentanelli tiba dan memberitahu Michael ayahnya melakukan bisnis dengan Heman Road. Ayahnya menghormati Heman Road, tetapi ayahnya tidak pernah mempercayai Road.
Malam itu Michael lolos dari upaya pembunuhan ketika dua pembunuh bayaran memberondong kamar tidur mereka dengan peluru. Kedua pembunuh bayaran ditemukan tewas dibunuh oleh penjaga di dalam kompleks. Setelah itu Michael memberitahu pengacaranya yang juga saudara angkatnya, Tom Hagen, bahwa serangan itu dilakukan dengan bantuan orang terdekat. Dia harus pergi dan mempercayakan semua kekuatannya kepada Tom untuk melindungi keluarganya. Questo è mio nipote. Grazie, signori. Kilas balik ke tahun 1917 di kota New York, Vito Corleone yang telah dewasa bekerja di toko grosir dengan temannya Ginko Abendando. Lingkungan itu dikendalikan oleh seorang yang mengaku sebagai anggota tangan hitam, Don Vanucci, yang memeras pembayaran perlindungan dari bisnis lokal. Pada suatu malam, tetangga Vito, seseorang bernama Peter Clemenza, memintanya untuk menyembunyikan bungkusan berisi senjata untuk dia. Untuk membalas budi, Peter membawanya ke sebuah apartemen mewah di mana mereka bersama-sama melakukan kejahatan pertama mereka, mencuri karpet mewah. Kembali ke tahun 1958, Michael bertemu dengan Hyman Roth di Miami. Dia memberitahu Roth bahwa dia percaya Frank Petangeli bertanggung jawab atas upaya pembunuhan dan Petangeli akan membayar semua itu. Kemudian Michael ke Brooklyn memberitahu Petangeli bahwa Ruth sebenarnya ada di belakangnya, bahwa Michael memiliki rencana dengan Ruth tetapi dia membutuhkan Petangeli untuk bekerja sama dengan Rosato bersaudara guna membuat Ruth lengah. Saat Petangeli pergi bertemu dengan Rosato di bar lokal, dia diserang dari belakang sambil diberitahu Michael Corleone menyapa. Tetapi percobaan pembunuhan itu diinterupsi oleh seorang polisi yang masuk dan Petangeli dibiarkan saja. Kemudian pengawalnya Willy Cici ditabrak mobil saat menembaki Rosato ketika mereka melarikan diri. Come on, girls, take a hike, huh? Kembali ke Nevada, Tom Hagen dipanggil ke rumah bordir yang dijalankan oleh saudara Michael yang lebih tua, Fredo, di kota Carson, di mana Senator Gary terlibat dalam kematian pelacur di situ dan Tom menawarkan untuk mengurus masalah itu dengan imbalan persahabatan antara senator dan keluarga Corleone. Sementara itu Michael bertemu Ruth di Havana, Kuba pada saat diktator Fulgencio Batista meminta Amerika berinvestasi sementara gerilyawan komunis yang dipimpin oleh Fidel Castro mencoba menjatuhkan pemerintah. Wonderful things that we've achieved in Havana. Turn them over to friends. Di pesta ulang tahun Ruth, Michael mengatakan bahwa ada kemungkinan pemberontak akan menang, membuat urusan bisnis mereka di Kuba bermasalah. Sebelumnya pada hari itu, Michael telah menyaksikan penangkapan pemberontak komunis yang masuk ke dalam mobil bersama seorang polisi Havana, kemudian meledakkan granat yang juga membunuh pemberontak itu sendiri. Ruth berkomentar secara pribadi bahwa Michael belum mengirimkan $2 juta untuk memperkuat kemitraan mereka. Fredo membawa uang yang dijanjikan tiba di Havana dan bertemu Michael. Michael menyebutkan Hyman Roth dan Johnny Ola kepadanya, tetapi Fredo mengatakan dia belum pernah bertemu mereka. Michael curhat ke saudaranya bahwa Roth telah lama mencoba membunuhnya dan dia berencana untuk mencoba lagi. Michael meyakinkan Fredo bahwa dia telah bergerak dan Hyman Roth tidak akan pernah melihat tahun baru. Who had Frank Pentangeli killed? The Rosato brothers. Alih-alih menyerahkan uang kepada Ruth, Michael bertanya kepadanya, siapa yang memberi perintah membunuh Petangeli? Yang dijawab Ruth dengan mengatakan itu bukan dia. Ruth menghindari pertanyaan, bahkan dengan marah mengatakan tentang pembunuhan teman lamanya, Moon Green, yang telah diatur Michael seperti yang digambarkan di akhir film pertama. Never met Johnny Ola. I'm glad we can spend this time together. Right, Senator Payton. Michael telah meminta Fredo yang mengenal Havana dengan baik untuk waktu yang tepat bertemu dengan Senator Gary dan pejabat penting serta pengusaha Amerika lainnya. Di pertemuan itu, Fredo berpura-pura tidak mengenal Johnny Ola. Segera setelah itu di sebuah acara erotis, Fredo berkomentar dengan keras bahwa Johnny Ola memberitahunya tentang tempat itu yang bertentangan dengan apa yang dikatakannya kepada Michael 2 kali sebelumnya, bahwa dia tidak mengenal Johnny Ola. Michael sekarang menyadari bahwa pengkhianat itu adalah saudaranya sendiri dan mengirim pengawalnya Busata untuk berurusan dengan Ruth.
John Ola dicekik oleh Buscetta, tetapi Roth dalam keadaan lemah karena kondisi jantungnya akan dibawa ke rumah sakit. Akhirnya pengawal Michael, Buscetta, ditembak saat mencoba membunuh Hyman Roth. Just long enough to bring in the new year. Fredo, where you going? Di pesta malam tahun baru Batista, Michael mencengkeram kepala Fredo dengan erat, menciumnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tahu Fredo pelakunya telah menghancurkan hatinya. Saat itu pemberontak menyerbu dan Batista mengumumkan mengundurkan diri. Para tamu melarikan diri, namun Fredo menolak untuk pergi bersama Michael, meskipun Michael mengatakan bahwa Fredo masih saudaranya dan bersamanya adalah satu-satunya jalan keluar. Pada awal tahun 1959, Michael kembali ke kompleksnya di Danau Tahoe setelah melarikan diri dari Kuba, di mana Tom memberitahunya bahwa Roth melarikan diri dari Kuba setelah menderita stroke dan sedang memulihkan diri di Miami. Pengawal Michael sudah mati dan Fredo mungkin bersembunyi di New York. Tom juga memberitahu Michael bahwa saat dia pergi, Kay mengalami keguguran. Michael bingung dengan berita itu dan dengan marah menuntut untuk mengetahui jenis kelamin anaknya. Tapi Tom mengatakan dia tidak tahu. Kilas balik ke tahun 1920, Don Fanucci sekarang menyadari kemitraan antara Vito, Clemenza, dan Tessio dan ingin bagiannya dari keuntungan mereka setiap minggu. Clemenza dan Tessio setuju untuk membayar, tetapi Vito enggan dan meminta teman-temannya memberikan apa yang ada lebih sedikit dari yang diminta Fanucci. Dan memang Vito berhasil membuat Fanucci hanya mengambil 1/6 dari apa yang dimintanya, $100 dari $600. Segera sesudah itu, sementara perayaan berlangsung, Vito membunuh Fanucci di lorong apartemennya. Kemudian bergabung kembali dengan istri dan anak-anaknya di beranda luar gedung apartemen mereka, di mana Vito memberitahu bayi Michael bahwa ayahnya sangat mencintainya. Setelah Fanucci mati, Vito mulai dihormati oleh lingkungannya dan mulai menjadi perantara dalam perselisihan di sekitar tempat beroperasinya perusahaan minyak zaitun Genco miliknya, dinamai Genco Importing, serta memberikan bantuan kepada orang lain di komunitas. Seperti istri temannya yang terancam dikeluarkan dari kontrakan, Vito mengintimidasi pemilik kontrakan agar membiarkannya tinggal dengan pengurangan sewa. Did he at times use an alias? My very best friends are Italian Americans. Kembali ke tahun 1959, di Washington DC, Komite Senat yang anggotanya adalah Senator Gary sedang melakukan penyelidikan terhadap kejahatan terorganisir dan mafia. Ketika Michael dihadirkan di hadapan komite, Senator Gary membuat pernyataan mendukung orang Amerika Itali dan kemudian meminta diri dari persidangan. Selama interogasi, Michael menyangkal semua tuduhan kriminal terhadapnya, dari pembunuhan Soloso dan Kapten McCluskey pada tahun 1946 di film pertama, dan juga status bisnis mengoperasikan beberapa kasino judi di Nevada. Michael membuat pernyataan menantang panitia menghadirkan saksi untuk menguatkan dakwaan terhadapnya. Sidang berakhir di mana ketua panitia Senator Kane menjanjikan menghadirkan saksi yang menguatkan tuduhan kepada Michael. You sound like my bookie. How that monkey my life. Otangeli yang tidak mati dalam serangan oleh Rosato bersaudara secara keliru percaya bahwa Michael telah mencoba membunuhnya. Dia telah membuat kesepakatan dengan FBI dan akan bersaksi melawan Michael. Frankie went to make a deal with the Rosato brothers and they tried to kill him. Tom Hagen dan Michael membahas masalah bahwa strategi Roth menghancurkan Michael direncanakan dengan baik, karena Michael akan didakwa atas sumpah palsu setelah kesaksian penting Petangeli. I haven't got a lot to say, Mike. Saudara laki-laki Michael, Fredo, telah ditemukan dan dibujuk untuk kembali ke Nevada, dan dalam pertemuan pribadi, dia menjelaskan kepada Michael pengkhianatannya. Dia kesal karena dilewatkan untuk memimpin keluarga. Seperti Michael, dia ingin dihormati dan mendapatkan haknya. Dia membantu karena mereka menjanjikan keuntungan untuknya, tapi dia bersumpah tidak tahu mereka ingin membunuh Michael. Dia juga memberitahu Michael bahwa ketua komite senat, pengacara Quistat, bekerja untuk Roth. Michael kemudian memberitahu Fredo bahwa dia bukan apa-apa baginya sekarang. Bukan saudara laki-laki, bukan teman, dan secara pribadi menginstruksikan Al Neri bahwa dia tidak mau sesuatu terjadi pada Fredo sementara ibu mereka masih hidup. Di sidang,
di mana Frank Petangeli akan bersaksi. Michael tiba ditemani oleh saudara laki-laki Petangeli, Vincenzo, yang dibawa dari Sisilia dan yang kehadirannya menyatakan bahwa kakaknya dalam bahaya, menyebabkan Petangeli menarik kembali pernyataan sebelumnya tentang Michael. Ketika Petangeli ditekan, dia mengklaim bahwa dia baru saja memberitahu FBI apa yang ingin mereka dengar. Karena tidak ada saksi yang bersaksi melawan Michael, sidang ditunda. Tom yang bertindak sebagai pengacara Michael dengan keras menuntut permintaan maaf. Michael, excuse me. Di kamar hotel setelah itu, Kay mencoba meninggalkan Michael dengan membawa anak-anak. Michael pada awalnya mencoba menenangkannya, tetapi kehilangan kesabaran dan memukulnya ketika Kay mengungkapkan kepadanya bahwa keguguran baru-baru ini sebenarnya adalah aborsi untuk menghindari warisan kriminal Michael diturunkan kepada anak yang lain. Kay juga menyampaikan bahwa anak itu laki-laki, membuat Michael semakin marah. Kilas balik ke tahun 1925 saat mengunjungi Sisilia untuk liburan keluarga yang pertama kalinya dalam 20 tahun. Vito Corleone diperkenalkan kepada Don Ciccio yang sekarang sudah lanjut usia sebagai orang yang mengimpor minyak zaitun mereka ke Amerika dan ingin restunya. Ketika Ciccio bertanya kepada Vito siapa ayahnya, Vito mengatakan nama ayahku adalah Antonio Andolini dan ini untukmu. Vito memotong perut lelaki tua itu dengan pisau untuk membalas kematian ibu dan saudaranya. Saat mereka melarikan diri dari kompleks Ciccio dan anak buahnya, Tomasino ditembak di kaki oleh salah satu pengawal Ciccio. Kembali ke bulan April 1959, di mana janda Carmela Corleone yang juga ibu dari Michael bersaudara meninggal. Keluarga Corleone bersatu kembali untuk pemakamannya. Michael masih menghindari Fredo yang sengsara, tapi mengalah ketika Connie memohon kepadanya. Akhirnya Michael dan Fredo berpelukan, tetapi pada saat yang sama, Michael memberi isyarat kepada Neri bahwa perlindungan Fredo dari bahaya berlaku selama ibu mereka masih hidup. Hari berikutnya, Michael, Tom, dan Rocco Lampone mendiskusikan kesepakatan terakhir mereka dengan Hyman Roth yang tidak berhasil mencari suaka di berbagai negara. Bahkan dia ditolak masuk ke Israel sebagai orang Yahudi yang kembali. Michael menolak nasihat Tom bahwa posisi keluarga Corleone aman. Membunuh Roth dan Rosato bersaudara untuk balas dendam adalah risiko yang tidak perlu. Kemudian Tom mengunjungi Petangeli di penjara pangkalan militer dan menyarankan agar dia bunuh diri seperti konspirator Romawi kuno yang tidak berhasil dalam pemberontakan melawan Kaisar. Sebagai gantinya, dijanjikan bahwa keluarganya akan diurus setelah dia bunuh diri. Kay, you have to go. Di bawah pengawasan Connie, Kay mengunjungi anak-anaknya tetapi tidak tega meninggalkan mereka dan tinggal terlalu lama. Ketika Michael tiba, dia dengan dingin menutup pintu di depan Kay. In the twilight of my life. Well, do you understand I'll have to take you into custody? Yes. Saat Hyman Roth tiba di bandara untuk ditahan, dia dibunuh oleh Rocco Lampone yang menyamar sebagai jurnalis. Dan dia sendiri langsung ditembak mati oleh pengawal Roth. Di pangkalan militer, Frank Petangeli ditemukan tewas setelah mengikuti instruksi Tom. Dia bunuh diri di bak mandinya. Fredo dibunuh oleh Alneri saat mereka sedang memancing di Danau Tahu, di mana Fredo sedang berdoa untuk membantunya menangkap ikan. Oh, that droopy thing over there, that's my brother Mike. There's my stepbrother Tom. Kembali ke masa lalu pada 21 Desember 1941. Keluarga Corleone sedang mempersiapkan ulang tahun kejutan untuk ayah mereka. Anak sulung Vito, Sonny, memperkenalkan temannya, Carlo Risi, calon suami Connie, yang ternyata akhirnya sangat kasar dan mengkhianati keluarga. Saat itu mereka sedang berbicara tentang serangan oleh Jepang baru-baru ini di Pearl Harbor. Michael mengejutkan mereka dengan mengumumkan bahwa dia baru saja mendaftar di Korps Marinir Amerika Serikat. Sonny menertawakan pilihan Michael dan Tom menyebutnya bahwa Vito mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki harapan besar untuk masa depan Michael. Fredo adalah satu-satunya yang mendukung keputusan Michael. Saat Tessio membawa kue untuk pesta ketika Vito tiba, semua pergi meninggalkan ruangan untuk menyambutnya kecuali Michael.
Kembali ke masa sekarang, di mana Michael duduk sendiri di tepi Danau Tahoe, diam dalam perenungan, dan film pun berakhir. Kehidupan keluarga yang dibangun Vito di masa lalu telah hancur di bawah Michael. Michael kehilangan cinta istrinya, rasa hormat teman-temannya, bahkan Tom Hagen, saudara paling dipercaya dan diandalkan, ingin meninggalkannya. Anak-anaknya takut kepadanya. Dia sendiri telah membangun tembok di sekeliling dirinya sebagai pertahanan terhadap egonya. Baik ayah maupun anak tidak bisa lepas dari warisan Sisilia mereka. Mereka ditakdirkan untuk hidup dengan kode kehormatan Sisilia, mata ganti mata, dan darah mereka memanas setiap kali mereka terancam. Itu semacam kutukan, dan pada akhirnya itu adalah tragedi. Sekian dulu dari Bioskop Jadul. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir, dan jangan lupa like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film jadul lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu. Bye.